Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan channel yang sama, yaitu program Ta'lim wa Ta'lum, belajar dan mengajar, Masya Allah. Yaitu kami bacakan kitab Fadilah Sedekah. Saudaraku dimanapun Anda berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan yang kemarin, yaitu keutamaan menginfakkan harta. Kemarin sampai kepada ayat kedua, yaitu disebutkan kemarin ayat kedua Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 17, yaitu bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Ini Al-Quran, terjemahan Al-Quran daripada surat Al-Baqarah ayat 17. Dalam ayat ini, setelah menerangkan sebagian dari sifat-sifat mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka adalah orang-orang yang benar, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Keterangan, Qatadah rahmatullah alaih berkata bahwa orang-orang Yahudi selalu sembahyang ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani ke arah timur. Berkenaan dengan hal inilah ayat di atas diturunkan. Masalah ini juga telah dinukilkan oleh beberapa ulama dalam kitab Durrul Mansur. Imam Jassah rahmatullah alaih menulis bahwa ayat suci ini berisi bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu ketika mereka menyangkal perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini yang menjelaskan bahwa kebajikan itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mentaatinya, menghadapkan wajah ke timur atau ke barat tidaklah mempunyai arti apapun. Dalam kitab Ahkamul Quran, memberikan harta karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah hendaknya memberikan harta kepada mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut, karena ingin memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah membelanjakan harta untuk mencari kemasyhuran dan kehormatan. Karena dengan niat semacam itu adalah sebagaimana dikatakan dalam pepatah, jika kebaikan rusak, dosa pasti diperoleh. Yakni sudah membelanjakan harta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan pahala yang diperoleh, tetapi justru dosa. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat rupa dan hartamu, yang dilihat bukan berapa banyak harta yang diinfakkan, tetapi amal dan hati, yaitu apakah niat dan tujuan dalam menginfakkan harta. Dalam kitab Miskat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda,
Yang paling aku takuti atas diri kalian adalah syirik kecil. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beramal untuk diperlihatkan. Dalam berbagai hadis yang banyak sekali diperingatkan agar tidak membelanjakan harta karena riya. Hadis yang membicarakan tentang masalah ini akan dijelaskan kemudian. Terjemahan di atas benar bila yang dimaksud adalah memberinya karena Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian ulama menerjemahkannya dengan senang menyedekahkan harta, yakni hatinya merasa senang menyedekahkan hartanya dan semakin tidak mengeluh. Mengapa saya harus bersedekah? Betapa bodohnya saya, dengan bersedekah harta saya jadi berkurang, dan sebagainya. Dalam kitab Ahkamul Quran. Dan kebanyakan ulama menerjemahkannya dengan mencintai harta, yakni walaupun ia mencintai harta, ia tetap membelanjakannya di tempat-tempat tersebut. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud mencintai harta? Karena setiap orang mencintai harta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika engkau membelanjakan harta, pada waktu itu hatimu teringat akan keperluan-keperluanmu. Kemudian muncul dalam hati kekhawatiran akan keperluan-keperluanmu tersebut. Dan hatimu mengatakan, umurku masih panjang, jangan-jangan aku memerlukannya. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang baik adalah membelanjakan hartamu ketika sehat dan kamu memiliki harapan untuk hidup di dunia lebih lama. Jangan sampai kamu menunda-nunda sedekah sehingga ketika roh hendak keluar dan maut sudah menjelang, kamu baru berkata, sekian untuk fulan. Karena pada waktu itu harta telah menjadi milik fulan, yakni ahli waris. Dalam kitab Durrul Mansur. Maksudnya ketika sudah tidak ada harapan untuk hidup dan sudah tidak mengkhawatirkan keperluan-keperluannya, seseorang baru berkata sekian untuk masjid itu dan sekian untuk madrasah itu. Padahal pada saat seperti itu harta tersebut seakan-akan telah menjadi milik ahli waris. Ketika harta benda masih diperlukan, pada waktu itu orang belum mendapat taufik untuk menginfakkannya. Barulah ketika harta itu hendak pindah kepada orang lain, yakni ahli waris, orang baru bersemangat membelanjakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, syariat suci menetapkan bahwa sedekah pada waktu hampir meninggal dunia dapat diambil dari sepertiga kekayaan. Jika seseorang pada waktu seperti itu menginfakkan semua hartanya tanpa seizin ahli waris, kemudian ia meninggal dunia, maka wasiat si mayat yang lebih dari sepertiga tidak sah. Dalam ayat ini disebutkan secara terpisah tentang membelanjakan harta untuk anak-anak yatim dan orang miskin. Dan yang terakhir disebutkan tentang masalah zakat. Berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa menginfakkan harta kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin adalah dari sisa harta setelah ditunaikan zakatnya. Keterangan tentang masalah ini akan dibicarakan dalam hadis ke-1. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan mata Allah SWT, demikian taklim hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepahaman, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan, ya, di-share video ini ke teman-teman kita agar sama-sama memahami pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya bekal kepada kampung akhirat. Jemaah saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pentingnya perkara ini untuk kesempurnaan majelis kita tutup doa dengan doa kifarah majelis.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.